bagaimana kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu masih cukup tinggi gitu ya. Ketika berbicara mengenai EBT itu baru 2,5% yang terrealisasikan gitu. Perempuan mempunyai innate ability lah Mbak untuk multitasking, dan siapa tahu dengan keterlibatan lebih banyak perempuan lagi kita bisa Baik, kalau begitu berarti memang partisipasi perempuan sendiri energi masih perlu didorong ya Bu ya. Dan untuk sebetulnya kalau memang sudah ada potensi, sudah mengenal potensi diri, ada baiknya memang jangan takut untuk terjun ke dunia energi. Kadang stereotip yang seperti itu tuh dapat menurunkan motivasi juga gitu ya kan Bu. Kadang jadi kayak kita jadi berkecil hati gitu karena merasa ya takut dibicarakan yang bagaimana gitu. Tapi kalau dari Ibu Roro sendiri nih, kita ingin tahu juga motivasi dan latar belakang Ibu Roro waktu sebelum berkarir di dunia energi sekarang ya, untuk memutuskan bahwa saya ingin mengambil pendidikan tinggi berkarir di sektor energi. Itu kira-kira seperti apa, Ibu? Ya, jadi mulainya dari mana ya Mbak? Jadi bingung. Tapi pada intinya garis besar aja background saya memang background pendidikan terlebih dahulu. Dulu saya S1-nya justru itu bukan di bidang energi sih Mbak. Jadi jurusannya adalah ekonomi dan sosiologi. So I'm a social science person gitu sebetulnya. Lalu kemudian waktu itu saya S1 di University of Manchester, lalu lanjut ngambil postgraduate diploma namanya. Jadi ini setara dengan S2 tapi tanpa tesis, karena waktu itu saya ingin lebih memperdalam gitu the field of social science terkhusus di bidang social change gitu ya. Dan kebetulan ada kerjasama, saya sempat summer program di Harvard juga, dan ternyata program itu ada kerjasamanya dengan Harvard gitu. Jadi waktu itu tertarik banget untuk lebih memperdalam area tersebut. Lalu kemudian saya kembali ke Indonesia. Dan alhamdulillah akhirnya dapat beasiswa untuk lanjut, beasiswa LPDP waktu itu, lanjut S2 di Imperial College London. Nah, di sini malah lebih teknis, Mbak. Jadi MSc-nya tuh Masters of Science in Environmental Technology dengan fokusnya adalah pollution management. Dia masuknya di School of Natural Science, tapi di the layer under the Center of Environmental Policy, intinya gitu. Jadi banyak banget yang nanya gitu, kenapa sih kuliahnya itu kayak nggak stabil gitu. Maksudnya kan biasanya kalau orang ngambil jurusan atau milih jurusan itu ekonomi dari S1 ya ekonomi terus, atau mungkin ke public policy atau gimana gitu. Sedangkan saya tuh kayak sociology dapat gitu ya, lalu kemudian ekonominya juga, tapi aspek lingkungan dan teknisnya juga dapat gitu. Dan bisa disimpulkan sebetulnya ini mencerminkan my interest dari dulu sih Mbak. Jadi dari dulu tuh saya selalu tertarik banget dengan isu-isu yang berkaitan dengan sustainable development gitu ya. Makanya kenapa I'm very passionate about how we can implement the sustainable development goals. Karena setiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda juga, dan situasi yang juga berbeda gitu ya. Maka saya mempunyai this passion gitu untuk bagaimana negara Indonesia pada intinya bisa berkembang secara ekonomi, mengingat kita juga punya potensi di situ, apalagi kalau dari kajian Bappenas kan ada yang disebut sebagai era Indonesia Emas kan Mbak, tahun 2045. Kita sekarang juga di tengah bonus demografi gitu. 70% dari total penduduk juga di kalangan produktif, usia 16 hingga 65 tahun gitu. Jadi I see that there's so much potential di Indonesia dari segi ekonominya. Walaupun kita terpuruk dengan COVID saja, telah dibuktikan bahwa kita mampu bangkit loh gitu di sektor ekonominya gitu. Jadi we have this potential, tapi di satu sisi dari segi social atau sociology aspeknya adalah bagaimana kita mampu
untuk mensejahterakan masyarakat dengan berbagai macam cara, karena keluhan masyarakat kan pasti banyak ya Mbak ya. Kita wakil rakyat udah terbiasa dengan masukan atau apa namanya menghimpun segala bentuk masukan dan bahkan komplain gitu dari masyarakat. Jadi dari segala sisi bagaimana kita bisa lebih bahagia, lebih sejahtera gitu ya. Dan di samping itu jangan sampai kita lupa dengan faktor ataupun ya sektor lingkungan hidupnya gitu, karena tanpa lingkungan yang sehat, bumi kita yang sehat juga, gimana tuh caranya kita bisa yang satu merealisasikan mimpi kita secara individu, tapi di satu sisi juga bagaimana kita bisa merealisasikan target-target yang sudah ditetapkan untuk negara Indonesia gitu. Jadi I've always had that interest gitu, dan kebetulan karena dulu dapat beasiswa itu kan merasa terpanggil ya Mbak ya, merasa kayak udah dibiayai negara, berarti ya apapun yang saya lakukan harus ada dampaknya untuk Indonesia dong gitu. Dan kebetulan sebelum di dunia politik ini saya juga mendirikan namanya The Indonesian Energy Environmental Institute, jadi sebuah institusi yang bergerak di bidang energi dan lingkungan, mempunyai tekad yang sama gitu, bagaimana lintas sektoral bisa bekerja sama sebelum akhirnya saya terpanggil untuk masuk di dunia politik, karena saya belajar gitu ya Mbak ya, saya observasi bahwa mungkin cara yang paling cepat untuk kita melakukan perubahan adalah dengan kita memberanikan diri masuk di dalam sebuah sistem, walaupun tidak gampang tentunya untuk keluar dari zona nyaman tersebut, tetapi ketika kita memberanikan diri, kembali lagi seperti yang tadi kita sampaikan ya, partisipasi perempuan secara keseluruhan kayaknya lintas sektoral kita masih minoritas gitu Mbak. Jadi ini perlu kita explore gitu, dan memang pada dasarnya untuk bisa berkembang kita harus selalu nyaman untuk keluar dari zona nyaman gitu. So being comfortable with the uncomfortable, yang akhirnya sekarang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, diberi amanah oleh fraksi untuk berada di Komisi 7 yang kebetulan sektornya juga energi, Mbak. Jadi prinsip saya waktu masuk di dunia politik, waktu masuk di Komisi 7 ini, saya melihat ada beberapa sektor inti, salah satunya energi, lalu kemudian riset dan inovasi juga merupakan sektor inti, dan yang ketiga industri. Jadi peranan saya di Komisi 7 adalah untuk selalu mengingatkan kembali bagaimana kita bisa merealisasikan the SDGs, dan kalau di sektor energinya bagaimana kita bisa bertransisi secepat mungkin dan sebaik mungkin agar kita bisa mengurangi emisi karbonnya. Kalau di sektor inovasinya ataupun riset dan inovasi, ya bagaimana kita bisa lebih independen dalam berkarya, lalu kemudian juga melakukan terobosan dan inovasi sesuai daripada kebutuhan bangsa. Ketika berbicara mengenai transisi energi, gimana caranya agar kita bisa tidak perlu bergantungan dengan impor gitu. Bahan-bahan yang mungkin dibutuhkan untuk misalnya ya membuat PLTS rooftop atau apapun itu gitu. Jadi bagaimana negara Indonesia bisa lebih mandiri. Dan yang terakhir sektor industri, kembali lagi ya, my campus saya itu Sustainable Development Goals Mbak. Jadi sustainability itu campus saya, apapun sektornya. Dan kalau industri, yang selalu saya tekankan adalah bagaimana industri di Indonesia, apapun sektornya, itu bisa mengimplementasikan atau mengintegrasikan konsep ataupun supply chain yang lebih ramah lingkungan, dan itu tidak jauh dari the circular economy gitu. Jadi aspek-aspek circular economy itu perlu menjadi bagian inti dari bagaimana kita berbisnis. Itu juga merupakan salah satu masukan yang selalu saya utarakan. Mungkin kalau berbicara dengan para mitra kerja, mereka pun ya nggak tahu ya, mungkin udah bosan gitu dengan saya selalu kekeh gitu loh Mbak, kayak pokoknya ngingetin terus gitu. Karena kalau nggak ada yang ngingetin, ya itu tadi gitu, kita terlalu nyaman dengan sesuatu hal yang membuat kita nyaman gitu. Sedangkan lupa bahwa we have to innovate gitu. We have to transition and we have to do this fast gitu kan. Jadi semangat itu tuh harus selalu diingatkan kembali, dan justru sekarang Mbak di Komisi 7 ini saya lebih belajar banyak lagi gitu tentang sektor energi terkhusus yang
lebih teknikal gitu, yang mungkin sebelumnya waktu saya kuliah bahkan belum mendalami secara detail itu, karena Komisi 7 ini juga komisi yang sangat teknis ya Mbak ya, jadi kalau misalnya kita nggak paham teknisnya, bagaimana kita memberikan kritik atau masukan juga kan gitu. Jadi personally saya benar-benar bersyukur dan berupaya gitu sih Mbak untuk menggunakan hak suara saya, karena di DPR itu kita bukan merepresentasikan diri kita sendiri sebagai perempuan atau sebagai anak muda, sebagai apapun, tapi kita harus ingat udah tidak lagi me as me, tetapi sekarang betul-betul me as the people I represent. Jadi ribuan masyarakat yang ada di belakang saya yang bergantungan dengan saya dan rekan-rekan saya yang di DPR saat ini. Luar biasa sekali ya. Jadi memang Ibu Roro dari motivasi dari awalnya saja sudah sangat kuat sekali untuk berkecimpung di dunia energi dan juga sustainability tadi ya Bu ya. Tadi ada poin penting yang saya tangkap, Bu Roro bilang keluar dari zona nyaman gitu. Jadi keluar dari zona nyaman banyak tantangan yang mungkin harus kita hadapi gitu ya Bu ya. Masuk Ibu Roro juga. Dan kira-kira Ibu Roro, tantangan terbesar apa yang sebetulnya Ibu Roro hadapi berkarir di sektor energi dan sustainability ini, dan kira-kira bagaimana gitu Bu, Ibu mengatasi tantangan tersebut? Oke, tantangan ya Mbak ya. Sebetulnya itu tadi kalau prinsip saya, dan kebetulan saya itu dulu pernah ini Mbak, there was a TED Talk and I did a TED Talk tahun berapa ya, 2017-an lah. Pokoknya temanya adalah how to be bold and achieving your dreams gitu. Dan salah satu poin yang saya sampaikan adalah being comfortable in the uncomfortable gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak membuat kita nyaman, justru kita harus berusaha untuk merasa nyaman di saat kita merasa tidak nyaman gitu. Karena dari situlah kita bisa kita bisa berkembang secara individu gitu. Dan saya merasa bahwa pekerjaan yang saat ini saya geluti gitu, saya berada di dalamnya memaksakan saya untuk selalu menjadi nyaman gitu, dan memaksakan saya untuk selalu keluar dari zona nyaman tersebut. Dan tantangan justru yaitu tadi ya Mbak ya, mungkin dari segi minoritas dan bagaimana kita bisa oke dengan itu. Mungkin kalau dulu saya merasa kurang nyaman gitu, tapi kalau sekarang karena sudah terbiasa, sudah merasa kayak ya udah gitu, nggak kepikir sama sekali, it's no longer an issue for me. Tapi pada awalnya kan pasti kita merasa waduh perempuan sendiri nih, waduh yang paling muda sendiri nih gitu. So mungkin dari segi psychologically ya Mbak ya. Tapi lama-kelamaan saya juga lebih memahami bahwa rekan-rekan saya, para mitra kerja, lama-kelamaan kalau kita fokus saja dengan apa yang kita perjuangkan gitu ya, kita tidak terlalu melihat kanan kiri. Tapi di samping itu juga kita fokus terhadap isu yang ini perjuangkan. Semua orang yang ada di sekitaran kita tidak lagi melihat kita dari segi umur atau gender atau apapun itu gitu. Lebih melihat dari segi apa yang kita utarakan, yang disampaikan, if it makes sense, okay, let's do it. If it doesn't, bagaimana kita bisa mencari solusi yang terbaik gitu Mbak. Jadi itu mungkin awal-awal saya masuk di dunia ini, awal-awal sebagai anggota DPR, salah satu tantangannya adalah itu. Kalau yang kedua adalah tantangan berikutnya, bagaimana caranya konsisten dalam apa yang kita perjuangkan, walaupun sulit gitu. Jadi contoh kalau sektor energi tadi kita sudah menggarisbawahi bahwa mayoritas masih didominasi oleh sektor fosil gitu ya, dan bagaimana kita selalu bisa berperan untuk mengingatkan mengingatkan kembali apa yang seharusnya menjadi prioritas, dan kita tidak pantang menyerah gitu Mbak, selalu memberikan motivasi untuk diri sendiri untuk selalu memberikan motivasi ke orang lain juga gitu. Jadi itu juga tantangannya karena secara garis besar kita mempunyai keinginan untuk bertransisi, tapi di samping itu realita di lapangannya gitu, realita yang saat ini kita alami ternyata tidak segampang seperti yang kita inginkan. Nah ini juga butuh menurut saya energi yang lebih gitu Mbak untuk memperjuangkan. Karena kalau di parlemen, di sistem DPR,
bukan hanya saya saja gitu ya, kolektif kolegial kan Mbak kalau di parlemen itu. Setiap fraksi mempunyai hak suaranya masing-masing, mempunyai hak pendapatnya masing-masing. Peran kita adalah bagaimana kita bisa memobilize, melobi gitu ya, lintas fraksi tersebut agar kita semua mempunyai frekuensi yang sama, mindset yang sama. Tapi yang mungkin bisa saya share di sini, karena pimpinan di Komisi 7 juga sangat amat concern terhadap isu perubahan iklim dan pentingnya bertransisi, it makes it easier gitu Mbak. Jadi itu sebuah tantangan, tapi at the same time justru membuat saya lebih termotivasi untuk melakukan lebih gitu. Baik, untuk di Komisi 7 DPR sendiri, Ibu, apakah kira-kira ada upaya atau mungkin program ya untuk partisipasi perempuan itu terutama di sektor energi itu dan sustainable. Ya, untuk meningkatkan partisipasi perempuan ya Mbak ya. Ya, betul. Oke, pada dasarnya ketika kita berbicara mengenai misalnya ya lingkungan lingkup kerjanya Komisi 7 tidak jauh dari mitra kerjanya kan. Jadi tadi sudah saya sampaikan mitra kerjanya siapa saja. Kami di DPR juga mempunyai beberapa tupoksi, salah satunya adalah pengawasan dan kita juga harus mampu menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan kalau di lapangan masyarakat yang dikeluhkan adalah biasanya ya berkaitan tentang harga, jadi harga komoditas, apalagi selama ini yang dimana kita di tengah COVID dan berbagai macam struggle and challenges yang saat ini kita alami. Tapi concern mereka adalah bagaimana listrik murah, bagaimana harga BBM murah, lalu kemudian bagaimana listrik itu bisa nyala gitu. So they don't really think about source-nya itu dari mana gitu. Jadi ini permasalahan di lapangan adalah nggak peduli gitu, karena yang dipikirkan oleh masyarakat bagaimana saya bisa survive hari ini dan besok, dan yang terpenting adalah harga-harga komoditas yang merupakan kebutuhan sehari-hari itu bisa terjangkau gitu. Nah maka di samping itu bagaimana kita juga bisa berperan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi gitu ya. Jadi untuk meringankan beban masyarakat. Karena masih aja ada walaupun di Pulau Jawa yang konsepnya bukan konsep, tapi realitanya sebetulnya oversupply electricity gitu. Tapi di lapangannya itu masih ada aja jalanan yang tidak terlistriki, desa yang belum ada lampunya, itu masih ada gitu realita di lapangan dan itu sangat amat ada dampaknya terhadap perempuan gitu ya. Mungkin produktivitas perempuan di rumah ataupun bahkan di luar rumah itu jadi terganggu, mobilitas juga terganggu ketika sudah malam hari setelah maghrib bisa dibayangkan akhirnya terkendala untuk bisa pergi ke satu tempat dari satu tempat ke tempat lainnya hanya karena lampu tidak menyala gitu. Jadi salah satu langkah pemerintah yang saat ini dilakukan bekerja sama dengan kami juga di Komisi 7 adalah merealisasikan program-program pemerintah untuk bisa didistribusikan di daerah pemilihan para anggota masing-masing. Karena kita ambasadornya ibaratnya Mbak ya, ambasador dari sebuah wilayah, ya kita harus memperjuangkan agar program strategis ini bisa kita tarik dan direalisasikan dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat setempat. Nah, maka ada namanya program penerangan jalan umum tenaga surya. Everything is powered by solar energy dan itu ada serah terimanya juga dengan pemerintah daerah karena nanti untuk dari segi maintenance dan lain sebagainya itu menggunakan APBD. Jadi anggaran daerah, tapi di samping itu kita melihat gitu dampaknya bagaimana untuk masyarakat di lapangan, terkhusus untuk perempuan juga ternyata berdampak terhadap dari segi psychologically itu membuat mereka lebih nyaman, mereka juga bisa lebih produktif gitu ya. Bahkan kalau kita berbicara mengenai listrik secara keseluruhan, karena ada juga program itu bagaimana kita bisa membantu masyarakat di rumahnya masing-masing di wilayah terpencil itu bisa terconnected dengan listrik, Mbak. Jadi ini salah satu program dengan Ditjen Ketenagalistrikan dari Kementerian SDM dan tentunya bisa dibayangkan gitu rumah yang tadinya tidak merasakan nikmat adanya listrik dan lampu nyala itu sekarang sudah bisa menikmati hal tersebut dan kalau turun ya Mbak ya, itu tuh yang buat emosional adalah
ngelihat masyarakat itu nangis gitu dengan adanya apa ya, sebuah for them is a blessing gitu. Kalau kita kan ya we take things for granted gitu. Karena kita setiap hari punya akses listrik, AC nyala, semuanya nyaman gitu ya. Sedangkan kalau masyarakat di daerah yang betul-betul dari segi kondisi status ekonominya juga sangat rendah, lalu kemudian tidak bisa lampu mereka tidak nyala dan lain sebagainya. Kalau ada perubahan seperti itu tuh sangat meaningful buat mereka. Jadi yang buat kita justru kalau saya turun ke lapangan melihat bagaimana masyarakat, bagaimana para perempuan juga ya itu merasakan dampak dari program-program strategis seperti ini, itu bisa membuat saya jauh lebih semangat gitu Mbak untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan mereka karena it's life changing. It's life changing for them dan it's a very powerful thing karena sangat amat berdampak terhadap bagaimana keseharian mereka ke depannya gitu. Jadi banyak sekali program-program yang saat ini dilakukan yang sangat berdampak positif terhadap masyarakat terkhusus perempuan. Baik, baik Ibu Roro. Rupanya banyak juga ya program-program DPR ya untuk mendorong kesejahteraan perempuan ya, tentunya di desa-desa maupun di daerah-daerah 3T khususnya. Atau dari sisi misalnya dukungan untuk mendorong partisipasi perempuan di sektor energi. Tentunya kan tidak bisa hanya satu ataupun pihak saja gitu. Butuh integrasi beberapa pihak ya, beberapa stakeholders gitu. Kira-kira yang bisa diberikan oleh stakeholders tersebut gitu, misal dari sektor industri atau dari sektor lainnya itu untuk mendorong partisipasi perempuan di sektor energi itu kira-kira seperti apa gitu ya Bu? Mungkin ada any thoughts gitu. Iya, bagaimana partisipasi perempuan bisa meningkat gitu ya Mbak ya, lintas sektoral. Yes. Udah hidup kan? Oh ya udah. Oke. Jadi kembali lagi ya, kalau tadi kita ngelihat sektor dari kementeriannya saja masih minoritas. Terus tadi kita mengkerucutkan kembali di BUMN, Pertamina juga masih minoritas. PLN masih minoritas. Di DPR sendiri masih minoritas gitu. Kalau menurut saya mungkin gampangnya aja ya Mbak ya, gampangnya aja siapapun kita, bisa perempuan atau laki-laki, mulai dini, mulai mudanya kita gitu ya, maksudnya di saat kita masih sekolah gitu atau mungkin masih kuliah gitu, kita harus betul-betul mempelajari potensi kita itu di bidang apa gitu. Dan apapun gitu, jangan sampai kita terlalu terpaku dengan gender stereotype yang mungkin tadi sudah kita bahas sedikit gitu, bahwa kalau the STEM field ya kan, ataupun yang pokoknya berbasis teknik itu adalah ranahnya laki-laki gitu. Jadi changing that stereotype dan mindset itu penting sekali. Dan tadi kita juga sudah bahas gimana caranya. Tapi pada dasarnya kita harus mengetahui potensi yang kita miliki masing-masing. We can be a guy, we can be a male, we can be a female, tapi yang penting adalah bagaimana kita sebagai bagian daripada sumber daya manusia di Indonesia gitu ya, yang masih di kalangan produktif, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa dan dari segala bentuk caranya, kita harus mengetahui gitu peran saya itu apa gitu, apa yang bisa saya lakukan untuk negara, apa yang bisa saya lakukan untuk mengaktualisasikan diri saya sendiri. Jadi dimulai dengan hal-hal psikologis sebetulnya Mbak. Hal-hal psikologis seperti itu membangkitkan kembali bahwasanya kepercayaan diri kita, lalu kemudian bahwasanya kita sebetulnya mampu. Ini kan semua psikologis ya Mbak ya. Semua itu psikologis dan hanya kita yang mempunyai power untuk merubah mindset kita gitu. Di samping mungkin dukungan dari para mentor kita, dukungan dari orang tua kita, orang-orang terdekat kita. Maka peran perempuan bahkan sebagai ibu, seorang ibu itu juga penting gitu untuk mendidik anaknya masing-masing. Bahwasanya apapun yang sekiranya merupakan their strength and their talent, itu bagaimana kita bisa selalu mendorong agar mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka sendiri di sektor apapun itu.
Di samping itu, sebagai perempuan, mungkin woman to woman gitu ya, kita harus meningkatkan kepercayaan diri, lalu kemudian meningkatkan keyakinan bahwa we have something to offer in the table gitu. Mungkin pernah baca buku Lean In juga kali ya, Lean In, and yang nulis itu namanya Sheryl Sandberg, and she's the COO of Facebook. Dan ini salah satu buku yang saya suka gitu, karena banyak sekali pengalamannya yang ternyata juga dialami oleh bukan hanya saya, tapi perempuan-perempuan lain kok gitu. Dan how we have to normalize sitting in the table, sitting as being a part of the discussion. Karena perempuan tuh kadang-kadang mempunyai tendensi untuk agak mundur gitu, kayak lebih mempersilahkan yang lain. Misalnya ya contoh kecil. Lalu kemudian memang ada studi juga yang menyatakan bahwa success and likability for male is positively correlated dibandingkan untuk perempuan gitu. Jadi the more successful, ketika kita misalnya sebagai perempuan itu, the more they are successful, the less likable they are to the public gitu. Ini menarik gitu ya Mbak ya. Jadi ini sempat didiskusikan juga di buku itu. Sedangkan kalau untuk laki-laki, semakin mereka sukses, semakin banyak orang suka gitu. Kebalikannya buat perempuan. Jadi memang ada stereotype culture juga ya Mbak ya. Suka nggak suka, there's a lot of cultural aspect gitu yang sebetulnya terdapat ketika kita berbicara mengenai topik yang hari ini kita bahas gitu. Jadi bagaimana caranya ya, kalaupun memang risetnya dan realitanya seperti itu, bagaimana kita tetap fokus terhadap apa yang membuat kita happy, apa yang membuat kita merasa bisa berperan gitu untuk melakukan sesuatu yang dampaknya juga terhadap perkembangan bangsa gitu kan Mbak ya. Bagaimana kita berperan untuk membantu agar Indonesia bisa semakin maju secara ekonomi, secara sosial, dan semua faktor yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi the moral of the story really just comes from us gitu. Kembali lagi ke kita, keberanian tersebut gitu, dan keyakinan bahwa kita mampu. Apalagi sudah ada buktinya bahwa memang kita mampu gitu. Kalau misalnya masih sekolah itu kan terefleksikan mungkin dari nilai-nilai yang kita raih gitu kan. Kalau lagi kuliah juga hal yang sama gitu. Jadi pokoknya just go after your dreams apapun sektornya, dan kita harus mulai melihat lebih banyak lagi perempuan berperan aktif. Bagaimana, karena kembali lagi kita mempunyai innate ability yang kita bahas tadi Mbak, bisa multitasking gitu. Jadi sebagai perempuan sebetulnya bebannya tuh banyak ya Mbak ya. Jadi bebannya tuh di satu sisi kita harus mampu untuk, apalagi kalau udah berkeluarga, untuk bisa take care keluarga gitu ya, sebagai istri, sebagai ibu, seorang ibu gitu ya. Dan ini bukan berarti ini nggak penting loh, ini justru sangat penting gitu kan. Tapi di sisi lain secara karir, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri gitu kan, itu juga penting gitu. Bagaimana kita berperan, kita berani untuk menjadi bagian daripada diskusi yang dilakukan. Itu hal-hal psikologis sebetulnya, tapi pada intinya karena kemampuan untuk multitasking, dan kebetulan saya juga kalau di DPR banyak sekali rekan saya yang sudah berkeluarga gitu ya, sudah berkeluarga, dan saya lihat juga udah punya anak. Justru saya itu belajar gitu how they manage their time, how they manage being a politician but also a mother and a wife at home. Itu juga ada ilmunya Mbak ternyata gitu. Jadi it's so interesting. Tapi pada intinya ya kita butuh perempuan untuk bisa lebih berani gitu, agar mereka bisa mengaktualisasikan diri itu tadi gitu, bahwa outside of their their obligation dan tanggung jawab untuk membina rumah tangga, tapi sebetulnya mereka juga mempunyai potensi loh untuk melakukan hal-hal lainnya. Nah ini juga perlu datang dari masing-masing individu sih. Luar biasa sekali. Baik, Ibu Roro, kalau tadi kita membicarakan terkait dengan, jadi seperti karakter yang dibutuhkan perempuan itu sebetulnya kita harus percaya diri, kemudian kita harus mengenal diri kita sendiri gitu. Kalau memang lebih berani juga Bu Roro ya untuk mengekspresikan diri kita gitu. Kalau kita tidak hanya
mengurus rumah tangga begitu. Seorang perempuan tidak hanya mengurus rumah tangga tapi juga memiliki potensi untuk mengejar karir gitu, baik di sektor manapun ya, termasuk sektor energi. Baik Ibu Roro, mungkin kita sedikit agak visioner nih ya. Kira-kira menurut Ibu Roro sendiri, peluang dan prospek keterlibatan perempuan lingkup kerja sektor energi ke depan nih bagaimana nih? Apakah kira-kira perempuan ini bisa mendominasi justru ya, mendominasi sektor energi di masa depan? Kalau saya prinsipnya adalah berharap bahwa ke depannya keterlibatan perempuan bisa semakin meningkat. Dan semua kembali lagi kepada faktor-faktor yang tadi sudah kita bahas. Karena peran apa ya, contoh kecil aja kalau kita berbicara mengenai sektor ini Mbak, kalau dunia saya sekarang di DPR gitu ya, itu ada sebuah studi juga yang mengatakan bahwa perempuan itu mempunyai kecenderungan, ini saya lupa ya, don't quote me on this karena saya lupa saya bacanya dari mana, tapi intinya adalah perempuan mempunyai kecenderungan untuk lebih memikirkan masa depan gitu. Jadi misalnya in formulating policies, we tend to think about the implication of this policy dalam misalnya 10, 20, 30 tahun ke depan gitu. Atau bahkan mempunyai kecenderungan untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang akan bermanfaat untuk masyarakat dalam kurunan waktu atau jangka waktu yang sangat panjang gitu. Misalnya isu-isu seperti perubahan iklim gitu ya, climate change, dan runtutannya kan banyak juga tuh karena yang berkontribusi terhadap emisi karbon kan banyak, ada sektor energinya, ada sektor land use change and forestry-nya gitu kan. Lalu kemudian ada sektor bahkan waste itu juga transportasi dan lain sebagainya. Tapi dari situ gitu tadi gitu, perempuan mempunyai mungkin apa ya, karakter, mungkin bagian dari insting, mungkin apapun itu, tapi ternyata bisa lebih memikirkan jangka panjang. Lalu disampaikan juga bahwa kita itu lebih mempunyai attention to detail gitu. Dan attention to detail ini kan sebuah quality atau trait yang sangat bermanfaat bukan hanya di sektor, bukan hanya di dunia politik aja sebagai policy maker gitu. Kalau we are we pay attention to the smallest things, justru itu dibutuhkan dong untuk lintas sektoral terkhusus misalnya sektor energi, apalagi kalau kita menjadi bagian daripada researcher atau yang bagian dari inovasi gitu ya yang dilakukan. Nah, maka ya sebagai apa ya, mungkin tadi Mbaknya juga bilang visioner gitu. Ya saya sih berharap lebih banyak lagi sih Mbak. Apakah bisa mendominasi dari segi kuantitas lebih banyak perempuan ke depannya atau tidak? Apapun itu, karena saya tidak bisa meramal itu juga, tapi pada dasarnya adalah apapun result-nya, yang penting dengan adanya lebih banyak perempuan masuk di dalam dunia itu gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat lebih banyak lagi perubahan yang terjadi dan perubahan dari segi konotasi yang baik ya Mbak ya, dari segi konotasi yang baik. Karena dengan lebih banyak lagi perempuan masuk di bidang-bidang yang mungkin teknis, mungkin masculine gitu. Tapi justru we need a touch of women's instincts and thoughts gitu di bidang-bidang tersebut. Jadi saya berharap itu ke depannya juga bisa semakin meningkat, dan kalau PR kita di parlemen juga bagaimana lebih banyak lagi perempuan berani gitu untuk masuk di dunia yang juga male dominated, Mbak. Juga male dominated karena emang pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang sangat tidak mudah, tapi di sisi lain juga tanpa perempuan bisa dibayangkan ya gimana gitu. Pasti akan sangat amat berbeda gitu sih, Mbak. Ya, baik Ibu Roro, terima kasih. Yang pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup, Bu. Gitu. Jadi memang ada beberapa poin yang mungkin bisa saya simpulkan dari diskusi kita hari ini. Untuk terkait dengan status transisi energi sendiri, sebetulnya memang Indonesia ini masih bergantung dengan fosil gitu ya Bu ya. Tapi sudah ada political willingness dan juga target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk terus mempercepat transisi energi tersebut. Kemudian juga Indonesia sendiri punya banyak potensi energi terbarukan yang belum optimal diutilisasi.
Memang perlu membangun rasa personal problem supaya meningkatkan urgensi bahwa transisi energi ini harus segera dijalankan gitu. Kemudian juga untuk kunci perempuan ini ya, perempuan menjadi kunci penting dalam percepatan transisi energi. Yang pertama yang harus diperbaiki adalah merubah stereotip bahwa energi ini merupakan sektor yang sulit gitu ya, melalui edukasi gitu, dan juga mendorong kesadaran diri sendiri yang bisa didorong dari keluarga maupun sekolah. Karena perempuan sendiri ternyata memiliki berbagai potensi gitu ya. Kita bisa multitasking, kita punya sense of tadi Ibu Roro juga mengungkit terkait attention to detail ya karakter perempuan, dan itu sangat dibutuhkan gitu baik di sektor manapun, terutama sektor energi sendiri. Dan untuk Ibu Roro juga tadi bercerita sedikit tentang pengalaman Ibu Roro gitu. Jadi memang sudah memiliki motivasi ya Ibu ya dari kecil, dan untuk menghadapi tantangan tersebut yang paling utama adalah mencoba keluar dari zaman itu sendiri untuk menjadi nyaman ya Bu ya. Baik, sangat menarik sekali Bu, sangat insight sekali. Terima kasih banyak Ibu Roro sudah bersama dengan kami. Semoga juga ke depannya peran perempuan ini bisa lebih sering didorong ya, bicarakan, sehingga semakin banyak yang menyadari nih kalau perempuan memiliki potensi yang besar untuk aktif berkontribusi dalam transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Apalagi tadi energi nggak cuma terkait dengan inovasi teknologi ya Bu ya, tapi juga sosioekonomi dan policy gitu, di mana perempuan juga terlibat dalam multidisiplin tersebut. Oke, semoga juga untuk para jagoan energi, podcast ini juga bisa memberikan inspirasi nih, sekaligus motivasi untuk tidak takut, khususnya bagi para perempuan ya, memilih yang pendidikan dan juga karir di energi. Oke, untuk para jagoan energi yang ingin memperdalam terkait dengan pengetahuan sektor energi, kita punya beberapa koleksi buku nih ya yang diterbitkan oleh PYC. Salah satunya itu ada buku Ekonomi Energi, Teori dan Aplikasi. Kemudian juga kita punya buku rekam jejak sektor energi di Indonesia. Kalau yang pengen tahu bagaimana sektor energi ini dinamikanya di Indonesia seperti apa. Kemudian juga PYC merupakan official bookseller untuk buku Daniel Yergin berjudul The New Map, Energy, Climate, and the Clash of Nations. Nah, untuk informasi pembelian buku dapat menghubungi PYC melalui Instagram, yaitu di @Purnomo ya, bisa DM ataupun melalui nomor WhatsApp kita di chat di WhatsApp ke 08111 888 932. Dan jangan lupa untuk terus ikutin kami di sosial media. Kita punya Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, dan juga ada Facebook. Dan selain podcast Energy Drink ini, kita juga punya Energy 24/7 yang tayang setiap Sabtu, yang menyajikan highlight isu-isu energi selama 1 minggu terakhir. Jadi kalau para jagoan energi yang nggak mau ketinggalan nih, pengen selalu terupdate terkait sektor energi, bisa ikutin kita terus. Baik, kalau begitu terima kasih para jagoan energi yang sudah mendengarkan sampai akhir. And see you on the next podcast. Bye-bye.